Halo guys, welcome to channel Dokter Hewan Muda. Nah, bersama saya Jovinson Tansil, calon dokter hewan. Amin. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas apakah benar ayam potong atau ayam broiler itu menggunakan suntik hormon agar biar cepat gede. Nah, kalian pasti pernah dengar nih, emak-emak suka sekali ngomong gini. Jangan makan ayam potong, apalagi yang dari KFC. Nah, katanya tuh ayamnya cepat gede karena suntik hormon. Tambah lagi nih kadang emak-emak suka ngomong gini kan, gara-gara sering makan ayam potong, anaknya yang perempuan ya cepat mens. Habis itu cepat dewasanya. Habis itu katanya tumbuh kumis kalau di perempuan. Kalau anak laki-laki katanya kalau terlalu sering makan ayam potong dadanya bisa membesar. Siap. Gue bener gak sih ayam ras pakai hormon? Coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Saya hitung 5 detik ya. Sembari memikirkan, bolehlah di subscribe channel ini, di like dan juga share ke teman-teman kalian agar bisa berkarya terus. Oke? 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, langsung saja jawabannya adalah hoax. Nah, terus jadi pertanyaan nih, kok ayam ras yang kita temuin di jalan, misalnya pada gambar ini, kok gede-gede ya? Nah, jawabannya yang paling tepatnya itu karena genetik. Ibarat gini nih, orang Eropa dan Asia. Kenapa ya orang Eropa itu tinggi-tinggi, sedangkan orang Asia itu agak pendek sedikit ya? Itu karena genetiknya atau faktor turunan. Nah, ayam ras modern sekarang yang gede-gede yang kita temuin di jalan itu merupakan generasi-generasi dari persilangan bibit unggul, makanya bisa gede gitu. Untuk mempermudah penjelasannya, mari kita simak gambar berikut. Nah, di gambar yang diperlihatkan terdapat 3 ayam. 3 ayam itu mempunyai usia yang sama, yaitu 56 hari. Tapi kok bobotnya dari tahun ke tahun itu berbeda ya? Nah, sebagai contoh kita anggap ayam yang di tahun 1957 itu bernama Joko. Joko merupakan breed paling unggul di tahunnya di antara teman-temannya di masanya. Makanya Joko dijadikan indukan, bahan indukan agar disilangkan, dikawinkan sesama bibit unggul. Nah, begitupun turunan-turunan Joko nih ke bawah. Yang terbaik selalu dijadikan indukan. Lama-kelamaan setelah persilangan, campur persilangan antara bibit genetika yang unggul, semakin baguslah turunannya. Hingga muncullah ayam pada tahun 1978. Nah, bobotnya bisa sampai 1808 gram dalam 56 hari. Nah, anggap ayam yang pada tahun 1978 ini kita beri nama Hendro ya. Nah, Hendro merupakan ayam dengan genetik yang unggul di antara teman-temannya di 1978. Nah, maka Hendro dijadikan indukan lagi. Kemudian disilangkan lagi bersama bibit-bibit yang unggul. Turunan mereka perlahan-lahan semakin membaik dan semakin membaik dari tahun ke tahun. Ini merupakan waktu yang cukup lama. Persilangan dari tahun ke tahun antar bibit unggul, muncullah ayam ras sekarang. Nah, pada tahun 2005, ayam umur 56 hari bisa mencapai bobot 4,2 kilo loh. Nah, kita anggap ayam ini bernama Mega. Nah, apakah kualitas unggul hanya sampai di Mega? Jawabannya tidak. Mega merupakan kualitas unggul di tahun 2005. Namun, setelah itu dia dijadikan indukan, menghasilkan turunan, disilangkan lagi dengan bibit-bibit unggul, menghasilkan turunan yang lebih unggul di kemudian hari. Tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun ke depan, misalnya di masa depan tahun 2020-an, 2030-an, menghasilkan ayam yang lebih berkualitas dan lebih cepat besar daripada si Mega ini. Daripada menunggu hasil dari turunan persilangan antar bibit unggul, kan lama dari tahun ke tahun tuh. Daripada lama, mending kita menggunakan hormon kan, hormon pertumbuhan biar cepat, biar praktis kan. Tidak semudah itu. Alasan yang pertama, hormon itu mahal bosku. Nah, sebagai contoh nih, kalau kita secara awam kan tahunya itu growth hormone. Coba kita lihat harganya nih harganya.
preparat hormon yang kedua nih. Seperti yang kita ketahui, beberapa hormon banyak hormon dihasilkan oleh hipofisis anterior. Nah, untuk memicu hipofisis anterior kita memerlukan rangsangan yang dikeluarkan oleh hipotalamus. Sebagai contoh, hormon yang terkenal di dunia kedokteran hewan itu yaitu GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang dihasilkan oleh hipotalamus untuk merangsang hipofisis anterior, misalnya mengeluarkan FSH dan LH, luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone. Kita cek harganya. Nah, jawabannya wow banget kan, mahal banget ini hormon GnRH. Nah, bukannya ingin menjelekkan merek ya, bukan menjelekkan merek, tapi coba kita pikir, apa peternak tidak rugi ya kalau menggunakan preparat ini? Dan bayangkan harga ini, preparat ini komposisinya hanya 10 mili. Pak dokter atau padok atau koko dokter, kodok, ada nih hormonnya lebih murah, contohnya ini gambar. Wah, ternyata murah juga ya. Tapi jangan senang dulu. Semua kita tahu kan, obat apabila masuk ke tubuh resipien, mau hewan ataupun manusia, pasti mengalami yaitu dua mekanisme, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Untuk menjelaskan apa itu farmakokinetik dan farmakodinamik, nanti kita jelaskan di video berikutnya ya. Bukan karena durasi sih, cuma karena kurang review. Takutnya inginnya mengedukasi, ternyata menyebarkan berita hoax, kena UU ITE nanti aku ini. Tapi buat kalian yang maksa nih tetap, apa itu farmakokinetik, apa itu farmakodinamik ya. Singkat ceritanya begini nih. Farmakokinetik itu membahas obat melalui awal dia merintis, awal dia jaya untuk aktif dan akhirnya dibuang. Kayak kehidupan sih. Singkat cerita, farmakokinetik ada meliputi 4 proses. Yang pertama ya absorpsi, yang kedua distribusi, yang ketiga metabolisme, dan yang keempat ekskresi. Sedangkan farmakodinamik itu meliputi sifat fisiologis obat dan juga efek biokimianya, cara kerjanya gimana. Nah, kembali ke gambar ya. Cing. Nah, kandungan aktif obat ini adalah ethinyl estradiol atau estrogen semi-sintetik. Nah, dari farmakokinetik tadi kan ada waktu kerja obat sampai diekskresikan. Nah, anggaplah kita anggap aja ya, misalnya 5 hari. Nah, ayam broiler itu atau ayam potong itu dipelihara oleh peternak 30 sampai 35 hari. Bayangkan berapa pengulangan dosis yang dia harus berikan. Sangat tidak efisien. Selain pengulangan dosis, coba kita bayangkan aja rute pemberian obat. Rute pemberian obatnya misalnya injeksi subkutan. Nah, satu peternakan aja misalnya 1000 populasi aja. Kalau peternak sudah suntik satu nih, taruh ayamnya di sebelah. Kan ayamnya bisa jalan ke sebelahnya lagi. Takutnya kan kalau disuntik lagi, bukannya tambah gede malah mati. Itu kalau peternakan dengan populasi 1000. Kalau 20.000 populasi, bayangkan itu peternak kalau nyuntik 20.000 populasi kan, dari awalnya kurus krempeng bisa jadi model iklan susu penumbuh otot dia. Hitungan tadi untuk 1 kali pemberian doang kan, kita anggap aja ya waktu kerja obatnya 5 hari. Setelah 5 hari kan ada penyuntikan pengulangan biar cepat tinggi, biar cepat bertumbuh lagi kan. Oke, kita anggap 3 kali pengulangan aja ya. Kalau 3 kali 20.000 ya 60.000 ekor, masih sedikit lah ya mungkin bagi peternak. Terus ada yang bilang lagi, ada yang terbit nih idenya kan, dia mungkin daripada disuntik kodok dokter ya, mending diberikan pada pakan atau air minum. Pintar, hebat. Tapi sabar dulu. Kalau misalnya kita beri pada pakan atau minumnya misalnya, itu obatnya apa kita bisa menjamin dosisnya. Nah, kalau dosisnya kurang, apa efektif? Kan kalau kurang nggak apa-apa. Kalau lebih, mati tuh. Okay. Nah, selain itu ada nih alasan terakhir yang bikin netizen paling pangling.
pemerintah Indonesia sudah mengantisipasi apabila ada penggunaan hormon karena sudah mengetahui dampak buruk dari penggunaan hormon. Akibatnya, muncullah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, khususnya pada pasal 22 poin ke-4C yang berbunyi, setiap orang dilarang menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan atau antibiotik imbuhan pakan. Tentunya yang dimaksud hormon tertentu yaitu hormon sintetik. Kita lihat sih seberapa ringan hukumannya. Nah, kita lihat di pasal 87. Di sini tertulis hukumannya paling singkat 3 bulan, paling lama 9 bulan. Dan atau denda paling sedikit 75 juta dan paling banyak 750 juta. Mari kita coba hitung berapa ekor ayam yang harus dijual untuk membayar denda yang paling ringan dari undang-undang tersebut. Nah, di pasaran satu paket berisi 4 ekor ayam seharga 100.000. Nah, denda tadi kan 75 juta. 75 juta dibagi 100.000 yaitu 750 paket. 750 paket dikali 4 ekor ayam yaitu 3.000 ayam. Untuk membayar denda yang paling ringan harus menjual 3.000 ayam. Itu belum dihitung modal beli DOC-nya, modal pakannya, modal tenaga kerjanya. Habis itu kan kalau berhadapan dengan hukum kan ya haruslah menggunakan bantuan jasa pengacara. Oke guys, sudah tahu kan jawabannya? Apakah ayam broiler pakai hormon untuk pembesaran? Jawabannya tidak. Apakah ayam KFC atau McD menggunakan ayam hormon? Jawabannya tidak. Jadi jangan takut untuk mengkonsumsi ayam broiler atau ayam potong. Nah, buat KFC atau McD nih butuh brand ambassador. Hubungi kontak di bawah ya. Pertanyaannya, kodok, jadi boleh nih kita makan ayam Kentucky dan sejenisnya? Jawabannya boleh, asal tidak berlebihan. Nah, sesuatu yang berlebihan kan memang tidak baik, kecuali kebaikan sama duit. Dari segi ayamnya pasti sehat, pasti baik, berkualitas. Misalnya yang fast food gitu yang berbahayanya yaitu kandungan minyaknya, tepungnya misalnya. Bukan berbahaya sih, tetapi kalau mengkonsumsi berlebihan kan gak baik bagi kesehatan. Cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila ada salah kata mohon maaf, dan apabila ada sanggahan atau memang mungkin informasi yang saya berikan salah, boleh ditulis di kolom komentar untuk diperbaiki, dan terima kasih apabila ada yang ingin memperbaikinya. Nah, jika kalian memiliki pertanyaan atau topik yang ingin dibahas di video selanjutnya, tulis juga di kolom komentar. Kita rusuh di kolom komentar pokoknya. Diskusi maksudnya, bukan rusuh sih, nanti kena keramaian. Oke. Jangan lupa like, share, subscribe video ini. Dan akhir kata saya memiliki pantun. Jalan-jalan ke pasar minggu. See you. Nah, untuk produk-produk yang disebutkan atau yang tampil di video ini bukan bermaksud untuk dijatuhkan. Produk ini merupakan obat hewan yang efektif untuk pemberian pada kasus-kasus tertentu sesuai yang tertera pada label obat.